Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang menonton video kami kali ini. Di video kami kali ini, kami akan membahas mengenai analisis seragam yang ada di bab 8 buku statistik komunikasi, yang inti pembahasannya adalah mengenai analisis of variance atau ANOVA. Kini kami dari kelompok 7 kelas B angkatan 2021 terdiri dari Devano, Ertanto, dan saya sendiri Natasha, dan terakhir ada Regina. Boleh di next? Oke, terima kasih Natasha. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang analisis ragam. Karena kalau di buku itu, di bab 8, ANOVA ini disebut juga sebagai analisis ragam atau analysis of variance. Nah, fungsi dari ANOVA ini merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata populasi sekaligus. Nah, rata-rata populasi yang dianalisis atau diuji itu biasanya terdiri atas 2 ataupun lebih. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Regina. Silakan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas lagi tentang ANOVA ini. Jadi menurut banyaknya faktor atau kriteria yang ada yang menjadi pusat perhatian, nah ANOVA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ANOVA satu arah, ANOVA 2 arah, dan ada namanya juga ANOVA multi arah. Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas ANOVA satu arah. Nah, apa sih itu ANOVA satu arah? Bila faktor yang menjadi perhatian berupa satu faktor, nah contohnya di sini pengaruh bentuk kemasan pada tingkat penjualan. Nah, itu biasanya kita menggunakan ANOVA satu arah. Nah, disebut satu arah seperti yang sudah dijelaskan Hertanto tadi karena kita hanya fokus kepada satu, yaitu dalam hal contoh tadi yaitu bentuk kemasan. Biar teman-teman makin paham lagi gitu ya, kita coba lihat penerapannya di contoh soal. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh soal. Ini bisa diselesaikan dengan analisis ANOVA satu arah. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Nah, di sini udah ada data-datanya dari 4 jenis kartu kredit yang digunakan. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah ada pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya? Nah, di sini kan terlihat hanya fokus kepada satu faktor atau kriteria saja, yaitu pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, boleh teman saya Hertanto dijelaskan gitu, gimana cara-cara step by step buat mengerjakan soal tersebut. Oke, jadi dari contoh soal tadi, ini kalau teman-teman lihat ada di halaman 187, itu terdapat rumusnya gimana sih cara menyelesaikan ANOVA satu arah. Dan di sini kita menggunakan rumus yang sama. Jadi pertama kita mencari jumlah kuadrat antar kolomnya dulu, atau di sini disingkat sebagai JKK. Terus kita cari jumlah kuadrat totalnya atau JKT. Dan yang terakhir adalah jumlah kuadrat sisaan, yaitu hasil dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kolom. Nah, untuk selanjutnya hasilnya ini nanti akan kita masukkan ke tabel ANOVA. Kayak gitu. Nah, ini angka-angka ini dapatnya dari mana sih? Kalau untuk 55, 61, 76 itu merupakan hasil total dari masing-masing kartu kredit kayak gitu. Nah, terus untuk 246 ini merupakan jumlah dari semua total, yaitu 55, 61, 76, 54, itu hasilnya adalah 246. Dibagi 19 itu dari jumlah semua datanya nih, dari 8 sampai 15 di Amex. Nah, untuk JKT sendiri itu merupakan jumlah total dari Astra yang 8, 7, 10, 19 sampai ke Amex 13, 12, 14, 15 dikurangin dengan
angka yang sama seperti JKK, yaitu 246 kuadrat per 19. Maka kita dapatkan hasilnya itu adalah 254,9 dan untuk JKK-nya min 97,5. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau JKS itu atau jumlah kuadrat sisaan itu dapat kita dapatkan dengan cara mengurangi hasil dari jumlah kuadrat total dan jumlah kuadrat antar kolom. Dari sini kita kurangi 254,9 dikurang min 97,5, maka hasilnya adalah 352,4. Oke, kalau kita udah dapatkan semua hasilnya, kita akan masukkan selanjutnya ke tabel ANOVA. Nah, di halaman 186 itu ada tuh rumusnya juga tentang gimana caranya mendapatkan derajat bebas, gimana caranya mendapatkan jumlah kuadrat, varian ragam, F-hitung sampai F-tabel. Nah, kalau di sini kita kan dapatnya 3 sama 15 nih. Karena kan sebelumnya di sini kan ada 4 kartu kredit dikurangin 1. Kalau di buku itu jumlah populasi atau perlakuan dikurangi 1. Seperti itu. Nah, kalau yang 15-nya juga sama seperti sebelumnya. Kalau 15 itu dari total semua populasi itu kan ada 19 ya. Kita kurangi dengan 4 atau jumlah populasi atau perlakuan. Ini kan ada Astra, BCA, City, Amex, itu kan ada 4 total lah. Dikurangin jadi semuanya ini seluruh 19 dikurangin ke 4 ini. Hasilnya adalah 15. Maka kita dapatkan totalnya yaitu 18. Nah, kalau untuk jumlah kuadrat, kalau di buku di halaman 186 itu jumlah kuadrat antar kolom itu merupakan JKK. Untuk selanjutnya yang jumlah kuadrat sisaan itu adalah JKS. Itu kan kedua angka itu sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan di bawahnya jumlah kuadrat total. Nah, kalau untuk varian ragamnya, ini kalau di buku itu disimbolkan dengan S. S ini bisa kita dapatkan dengan cara membagi jumlah kuadrat antar kolom dengan derajat bebas antar kolom. Begitupun varian ragam yang sisaan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan F-hitung, itu bisa kita bagi dengan varian ragam antar kolom dibagi dengan varian ragam sisaan. Nah, untuk selanjutnya F-tabelnya itu ada tabelnya sendiri. Nanti mungkin kita akan tampilkan di video seperti apa cara mendapatkan F-tabel. Jadi untuk F-tabel ini sebenarnya nggak perlu ngitung ya, karena kita udah punya aturan gitu. Kayak misalnya berapa koma berapa itu kita pakainya berapa koma berapa, seperti itu. Nah, maka itu kita kan udah dapat nih F-hitungnya dan F-tabelnya. Di sini kan kelihatan kalau F-hitungnya lebih kecil daripada F-tabel. Nah, sebelumnya kita udah bikin nih hipotesis. Yang pertama, H0-nya itu seperti ini, dan selanjutnya H1-nya untuk mencari apakah ada pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya. Nah, karena F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka kita akan menerima H0, yaitu tidak ada pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya. Jadi itu adalah contoh bagaimana sih penerapan dari ANOVA satu arah. Nah, untuk contoh selanjutnya ANOVA dua arah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Hartanto udah menjelaskan tentang ANOVA satu arah. Nah, selanjutnya ada yang namanya ANOVA dua arah. Nah, ANOVA dua arah ini itu dilakukan analisisnya apabila faktor yang menjadi perhatian tidak hanya satu faktor gitu. Maka ANOVA yang digunakan adalah ANOVA dua arah. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kita langsung masuk ke salah satu contoh soalnya. Nah, ini dia salah satu contoh soal dan soal latihannya dalam buku di halaman 195. Ini soalnya adalah data berikut merupakan banyaknya kata per menit. Hasil ketikan 4 sekretaris dengan menggunakan 4 mesin ketik elektronik yang berbeda. Nah, ini merupakan datanya, tabelnya.
Nah, di sini diminta ujilah dengan alfa 90,05 apakah ada pengaruh jumlah ketikan per menit akibat perbedaan sekretaris. Uji pula apakah perbedaan mesin ketik menyebabkan perbedaan jumlah ketikan per menit. Nah, untuk memahami ini kita perlu tahu dulu konsepnya si ANOVA 2 arah ini. Boleh di next? Gimana sih cara ngerjainnya? Oke, tadi kan udah sempat dibilang kalau misalnya ANOVA 2 ini dilakukan jika faktor itu tidak hanya satu gitu. Nah, ini lebih jelasnya, itu digunakan ketika sumber keberagamannya itu tuh lebih dari satu gitu. Ada faktor itu bisa jadi perlakuan gitu. Nah, maksudnya gimana? Di sini bisa dilihat kalau misalkan ada yang tabel perlakuan dan ada blok. Di sini itu ada dua faktor yang mempengaruhi gitu. Boleh di next langsung. Oke, tadi kan udah ada blok sama perlakuan. Nah, di sini itu blok itu adalah baris. Baris itu yang tadi sebelah kiri. Nah, habis itu yang antar kolom itu nama lainnya adalah perlakuan. Tadi perlakuan kan ada di bagian atas tuh yang ke sebelah ke bawah kalau misalkan itu kan tadi ke kiri terus nyamping secara horizontal, kalau misalkan yang tadi perlakuan itu secara vertikal ke bawah. Nah, itu rumusnya kita nanti hitung derajat bebasnya, jumlah kuadratnya, varian ragamnya, hitung tabel gitu. Terus di sini itu disesuaikan. Kalau blok itu kita lihat R-1. R itu adalah banyaknya baris. Tadi kan barisnya kalau misalkan di contoh soal tuh ada 4. Begitu juga di kolomnya juga 4 nih. Nah, di sini antar kolom itu kita ngurangin kolom dikurang 1. Jadi misalkan tadi ada 4 dikurang 1 jadi 3. Terus bisaan, terus juga nanti ada totalnya. Terus kalau blok itu dia hubungannya sama si GKB terus antar kolom sama JK, bisaan sama JKF. Nah, terus ini tuh sebenarnya apa sih JKB, JKT ini? Boleh di next. Nah, ini dia rumusnya. Jadi JKB itu adalah jumlah kuadrat antar baris. Terus JKK itu jumlah kuadrat antar kolom. Terus JKS itu jumlah kuadrat sisaan. Dari terus JKT itu jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total tadi udah dijelasin pas di ANOVA 1 arah. Kalau misalkan setiap data-datanya itu dikuadratin ditambah dikurang sama yang total itu. Terus ada S1 kuadrat itu rumusnya JKB bagi 1, habis itu ada S2 kuadrat, JKK dibagi P2, habis itu ada S3 kuadrat, itu di rumusnya JKS bagi P3. Oke. Mungkin agak bingung ya kan, apa sih ini maksudnya JKB itu, rumus itu apa? B kuadrat per K itu tuh apa? Jadi maksudnya itu jadi baris-baris yang ada dalam tabel tadi itu dibagi sama banyaknya kolom atau baris gitu. Jadi kan tadi ada 4, berarti kan dibagi 4, jadi total baris yang tadi ke samping itu dibagi 4 kayak gitu. Boleh di next. Ini kalau misalkan pusing kita langsung aja nih bahas di soal. Ini caranya ini. Oke, kepada Devano dipersilakan. Oke, terima kasih Natasha. Jadi tadi kan kita udah lihat juga ya soalnya, lalu udah dibahas juga rumus-rumusnya oleh Natasha. Jadi kita sekarang masuk ke penyelesaian. Jadi di sini udah ada tabel mesin ketik beserta sekretarisnya dengan total dari penjumlahan antar baris dan antar kolomnya. Jadi kita pertama akan masuk untuk menghitung JKB. JKB itu jumlah kuadran antar baris yang tadi udah jelasin oleh Nat rumusnya. Jadi di sini kita masukin beberapa total dari mesin ketik, yaitu seperti Royal, IBM, Underwood, dan Olivetti.
Di sini kita masukin totalnya yaitu 275 kuadrat 4 itu jumlah data dari mesin ketiknya itu ada 4 varian. Nah, di jumlah semua total lalu dikurangi jumlah keseluruhan dari data ini. Lalu di kuadrat dibagi 16 karena jumlah total dari semua data ini itu ada 16 data. Yang hasilnya itu 143,69. Nah, JKK juga sama, tapi kita menggunakan kolom, yaitu yang ke bawah itu seperti jumlah ketikan per menitnya Ayu, Bella, Centil, dan Dini. Dan itu semuanya dijumlah lalu dikurangi dengan total data kuadrat dibagi 16, yaitu 1081 kuadrat bagi 16. Yang hasilnya sama dengan 790,19. Lalu kita masuk ke JKT. Nah, apa sih itu JKT? JKT jumlah kuadrat total. Jadi semua data ini mulai dari 78, 57, 69 sampai akhir sampai 67 kita kuadratkan 2 lalu kita jumlahkan lalu dikurangin angka yang sama, yaitu angka total keseluruhan itu 1081 kuadrat dibagi 16. Yang hasilnya adalah 1241,94. Lalu kita masuk ke JKS. Jadi gimana sih cara nyari JKS itu atau yang kita sebut jumlah kuadrat sisaan? Caranya itu JKT dikurang JKB dikurang JKK. Atau kalau bisa kita jabarkan itu jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar baris dikurangi jumlah kuadrat antar kolom. Yang hasilnya itu sama dengan 308,06. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tabel ANOVA. Jadi pertama itu di sini hasil blok dan antar kolomnya itu sama karena tadi yang kita lihat itu ada 4 varian sama, yaitu sekretari sama mesin ketiknya itu sama. Jadi karena rumusnya itu jumlah populasi dikurangi 1, jadi 4 dikurangi 1, jadi hasilnya kita dapat 3. Di saat itu kita cara mencarinya itu dengan mengkalikan hasil derajat bebas dari blok dan antar kolom, yaitu 3 kali 3 yang hasilnya ada 19, maksudnya 9. Jadi totalnya itu adalah 15. Jadi total dapatnya dari 3 blok ini derajat bebas 3 ditambah derajat bebas antar kolom 3 ditambah sisaan 9 yang hasilnya adalah 15. Lalu untuk jumlah kuadrat itu kita masukkan tadi hasil-hasil yang JKB, JKK, dan JKS. Mulai dari blok itu kita masukkan JKB, antar kolom kita masukkan JKK, untuk sisaan kita masukkan JKS, dan untuk yang total ini kita masukkan tadi JKT. Lalu lanjut ke varian agam. Varian agam itu gimana sih kita nyarinya bisa dapat angka segini? Nah, kita itu menggunakan rumusan tadi. Untuk yang blok kita menggunakan S1 kuadrat. Yang untuk antar kolom kita menggunakan S2 kuadrat, yang untuk sisaan kita menggunakan S3 kuadrat. Lalu gimana sih cara mencari S1 kuadrat itu? Jadi cara mencari S1 kuadrat itu, yang di bagian blok itu kita menggunakan rumus JKB dibagi V1. Jadi kita menggunakan angka yaitu 143,69 dibagi 3, yang hasilnya adalah 47,89.
sama dengan angka yang lain, di bawahnya angka antar kolom juga menggunakan rumus yang sama. Itu menggunakan rumus JKK dibagi V2 yaitu 790,19 dibagi 3 yang hasilnya 263,39, dan sama juga dengan yang sisaan, rumusnya juga sama. Lalu kita masuk ke F hitung. Nah, gimana nyari F hitung? Mulai dari pertama dari blok dulu. Untuk blok itu kita menggunakan rumus yaitu S1 kuadrat dikurangin maksud saya dibagi S3 kuadrat. Jadi S1 kuadrat dibagi S3 kuadrat. Tadi kan kita udah dapat ya S1-nya itu 47,89 di bagian blok. Nah, untuk S3 kita itu kan dapat di sisaan itu 34,22. Nah, dua bilangan itu dibagi yang hasilnya menjadi F hitung blok itu 1,39. Lalu selanjutnya yang antar kolom itu rumusnya sama, cuman kita menggunakan S2 kuadrat bukan S1 kuadrat karena kita kan sudah masuk ke bagian kolom ya. Kalau tadi kan kita masuk ke bagian baris, bagian blok maksudnya. Nah, sama rumusnya S2 dibagi S3. Nah, di sini kita kan udah dapetin tadi Fajrenagramnya atau S2 kuadrat itu 263,39. Nah, di sini dibagi sama angka yang sisaan, yaitu S3 kuadrat itu sama dengan 34,22 yang menghasilkan angka 7,69. Lalu untuk F tabel ini udah ada ya, tabelnya di sebelah kanan bisa dicek. Itu kita yang pertama yang blok. Nah, ini mungkin dijadiin satu aja karena derajat bebas keduanya itu sama antara blok sama antara kolom. Jadi kita itu mencari derajat bebas yang blok itu kita cari secara mendatar 3, dan sisaan kita menggunakan selanjutnya kita menggunakan angka yang sisaan, yaitu rumusnya itu V1, V3 sama sepertinya misalkan mencari X dan Y gitulah gampangnya. Nah, sama juga yang antar kolom juga sama, V2, V3. Jadi V2-nya itu 3, nah V3-nya itu 9. Jadi kita menggunakan tabel seperti di kanan ini. Nah, kita cari sampai ketemu, yang ketemu itu di sini angka 3,86. Lalu kita masuk ke pengujian pengaruh perbedaan sekretaris terhadap jumlah ketikan per menit. Ya, di sini dengan hipotesis awal, lalu dengan hipotesis akhir tidak semua sama yang dapat disimpulkan F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak hipotesis awal. Jadi kesimpulannya ada pengaruh perbedaan sekretaris terhadap jumlah ketikan per menit. Oke, boleh next. Nah, untuk selanjutnya karena kita kan ANOVA 2 jadi hasil pengujiannya pasti 2 dong. Nah, pengujian pengaruh perbedaan mesin ketik terhadap jumlah ketikan per menit. Di sini untuk hipotesis awal dan hipotesis akhir dengan hasil yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka gagal tolak Ho. Ho itu hipotesis awal yang menghasilkan kesimpulan tidak ada pengaruh perbedaan mesin ketik terhadap jumlah ketikan per menit. Oke, boleh di next. Oke, ternyata begitu kira-kira dari bab kita tentang analisis seragam. Tadi kita udah lihat juga gimana sih yang satu arah, gimana yang dua arah. Itu udah terlihat jelas juga. Tadi yang satu arah itu tabelnya lebih simpel dan cuma ada satu doang faktornya. Kalau misalkan dua arah itu ada 2 kanan dan atasnya juga ada, jadi saling mempengaruhi gitu. Oke,
Semoga penjelasan dari kami dapat membantu teman-teman untuk memahami statistik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.